Halo Sobat Bocah Angon. Salam Rahayu. Selamat datang kembali di channel Bocah Angon keempat. Kali ini, Bocah Angon akan membahas dan mengupas sejarah Pelangon Bukit Sumber Raja Kera dan sejarah perjalanan Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan. Tempat ini juga menjadi tempat wisata dan banyak pengunjung yang datang ke tempat ini. Tapi sebelum itu jangan lupa sedekah klik subscribe, like, komen. Pelangon Cirebon atau dikenal dengan Kerajaan Kera. Objek wisata Pelangon merupakan perpaduan nilai-nilai sejarah, kesejukan alam dengan adanya komunitas kera dalam jumlah yang banyak di sana. Pelangon Cirebon berada di Desa Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Lalu bagaimana asal-usul dari Pelangon Cirebon? Yuk simak ulasannya. Ini tempat wisata sekaligus ada tempat keramat. Itu namanya tempat daerah Pelangon, dan di atas sana itu ada pemakaman dari sesepuh namanya Pangeran Kejaksan sama Pangeran Panjunan. Oke, kita langsung ke atas sana. Oke. Di atas sana makom keramat dari Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Kalau untuk masuk sana lumayan agak jauh, sampai di sini aja. Ini lokasi tempat ziarah sekaligus wisata, yaitu daerah Pelangon yang terletak di Kabupaten Sumber. Dan di sini luar biasa, tempatnya juga sejuk dan banyak konon dulu cerita dari masyarakat yang beredar di kawasan ini itu bahwa di sini ada tempat yang berkumpulnya dari Raja Kera gitu.
Cuman yang diambil hikmah di tempat ini yaitu di atas sana itu masuk naik ke atas itu ada makom atau kuburan petilasan dari sesepuh Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan. Cuman tempatnya lumayan naik ke atas sana itu. Kita coba untuk ngasih kacang ya. Nah, di sini banyak dari kerak-kerak yang berkeliaran dan kita kasih kacang ke sini. Jadi kalau teman-teman, kerabat, sedulur yang mau tahu lokasi daerah Plangon, Kabupaten Cirebon, tepatnya di daerah Sumber yang di Desa Babakan, mangga ke sini dan lihat-lihat dari pemandangannya luar biasa bagus, juga sekaligus untuk ziarah wisata religi juga di sini. Asal-usul Plangon Cirebon. Plangon sendiri berasal dari kata Tegal Kelangenan, memiliki arti sebuah tempat atau bukit untuk menenangkan diri. Sedangkan dalam versi lain menjelaskan bahwa Plangon berasal dari kata Pelamonan yang berarti tempat istirahat. Plangon merupakan hutan belantara dengan kera-kera yang berkeliaran di sekitar makam dua orang pangeran, yakni makam Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Menurut kisah yang beredar di masyarakat, jumlah kera-kera itu tidak pernah berubah dari dahulu hingga sekarang yaitu 99 ekor. Masyarakat sekitar menafsirkan jumlah tersebut sebagai simbol Asmaul Husna. Menurut kisah yang dipercaya masyarakat sekitar 400 tahun yang lalu ada dua orang pangeran yang bernama Pangeran Panjunan dan Pangeran Kajaksan. Mereka mencari tempat yang tenang untuk memecahkan permasalahan-permasalahan kehidupan yang sedang dihadapi. Akhirnya kedua orang tersebut menemukan sebuah bukit yang terletak di sebelah barat kota Cirebon. Kemudian, dua pangeran tersebut naik ke atas bukit. Dalam perjalanan ke atas bukit, keduanya dihadang oleh penjaga hutan Plangon yang bernama Pangeran Arya Jumeneng. Dikisahkan sekitar 4 abad lebih ada dua orang pangeran yang bernama Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan mencari tempat yang tenang untuk memecahkan problematika kehidupan yang sedang dihadapi. Akhirnya kedua pangeran tersebut menemukan sebuah bukit yang terletak di sebelah barat kota Cirebon. Tempat itu dianggap sebagai tempat yang paling cocok untuk melaksanakan maksud kedua pangeran tersebut. Akhirnya kedua orang pangeran yang katanya masih keturunan dari Baghdad naik ke atas bukit tersebut. Namun ketika dalam perjalanan ke atas bukit kedua pangeran itu dihadang oleh penjaga hutan Plangon yang bernama Pangeran Arya Jumeneng. Sehingga terjadilah mereka perang tanding dan di antara mereka saling mengeluarkan jurus dan ilmu kanuraganya masing-masing. Mereka pun saling adu kesaktian, hingga akhirnya kedua pangeran dari Baghdad itu dapat memenangkan pertarungan. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di atas bukit, kedua pangeran itu membuat tempat peristirahatan dan tempat peristirahatan itu yang akhirnya menjadi tempat peristirahatan terakhir kedua pangeran tersebut. Memang bagi para pengunjung yang baru berkunjung ke tempat ini terkesan tempat itu terasa menyeramkan. Selain karena memang hutannya yang cukup lebat, juga setiap gerak kita akan diikuti oleh kera-kera yang terkadang sedikit jahil. Untuk itu ketika naik Bukit Pawang setempat setidaknya juru kunci menyertai untuk membantu jikalau kera-kera tersebut menjadi nakal dan beringas terhadap para pengunjung. Untuk sampai ke puncak Bukit Plangon kamu harus menaiki banyak tangga. Tidak ada yang tahu tentang jumlah pasti tangga tersebut.
Tapi dengan berjalan santai kita memerlukan waktu sekitar 30 menit atau sekitar setengah jam untuk sampai puncak Plangon. Karena banyaknya kera yang ada di sana. Oleh karenanya para pengunjung disarankan membawa makanan seperti kacang-kacangan yang akan kita berikan kepada kera-kera tersebut. Setelah kita naiki beberapa puluh tangga, Pawang Plangon memberikan penjelasan bahwa di hutan ini ada 6 kerajaan kera, di mana masing-masing wilayah dipimpin oleh satu jawara kera. Wilayah kedua sampai 6 adalah semakin ke atas sampai puncak yang dipimpin oleh masing-masing jawara. Belum tahu pasti dari mana asal kera-kera tersebut. Tapi memang ada beberapa hal yang menurut penduduk sekitar adalah aneh dengan kera-kera itu. Pasalnya pada hari-hari tertentu di mana kera-kera tersebut tidak turun ke bawah tapi terus bersembunyi di atas pohon. Hari-hari tersebut diantaranya jatuh pada tanggal 1 Muharram. Pada 1 Muharram ternyata tidak ada satupun kera yang mengambil makanan apabila dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Setelah sampai di puncak bukit ketika bisa melihat makam kedua pangeran tersebut dengan tanah sekitar makam yang datar, bangunan dengan luas kurang lebih 100 m tersebut terlihat banyak ditumbuhi lumut. Makam tersebut selalu terkunci dan terbuka pada hari-hari tertentu saja. Itulah kisah asal-usul Plangon Cirebon, yang ternyata terdapat kerajaan kera di dalamnya.